Inilah saatnya buat kita melanjutkan hubungan ini supaya lebih serius. Saya mencintai kamu, Din. Kenapa, Din? Kamu benci sama saya? Bukan begitu, Hen. Saya suka sama kamu. Kamu laki-laki yang baik. Tapi aku sudah membelikan kamu sebuah rumah agar kita bisa bebas bertemu dan tidak ada yang mengganggu. enggak. Aku enggak mau. Dengar. Kamu harus mau karena kamu sudah berjanji untuk melayani aku selama setahun. Aku harus menyingkirkan Dini untuk mendapatkan Benny. Atau aku harus menunggu kematian Dini supaya bisa mendapatkan Benny. Kalau begitu, saya akan terus membuntuti kamu. Silahkan. Tapi saya akan menghubungi polisi dan bilang bahwa kamu mengganggu privasiku. Saya juga bisa menghubungi polisi dan menuduh kamu menculik Andini. Buktinya? Baik. Saya akan mencari bukti-bukti itu. Kalau ternyata benar kamu menculik dia, saya nggak segan-segan menyeret kamu ke polisi. Bu, uang kosnya, Bu. Ayo, Bu. Apa, Bu? Ayo, Bu. Leta hilang. Kamu udah bener-bener nyarinya, Ben? Udah, mah. Benny tuh udah nyari kemana-mana, udah periksa seluruh rumah sakit, tapi tetap aja nggak ada. Kamu bilang kondisi Leta sangat lemah saat dibawa ke rumah sakit. Bagaimana mungkin dia bisa hilang dalam kondisi seperti itu? Jangan-jangan... Ben. Jangan-jangan Leta ada yang nyulik, Ben. Ah, Mama mengada-ada aja. Ya Papa, ya bisa aja dong. Tapi, Pak, mungkin yang Mama bilang benar. Kondisi Leta tuh sangat lemah sekali. Dia nggak mungkin bisa jalan sendiri. Pasti ada orang yang bantunya. Lagi pula, kalau dia mau pergi pasti memberitahu saya. Dan dia nggak akan pergi meninggalkan saya. Kalau memang iya, siapa yang nyulik Leta? Bajingan, di mana Leta? Apaan nih? Di mana Leta? Leta saya nggak tahu di mana. Ngaku di mana Leta? Ada apa sih? Kamu lagi. Mana Leta? Leta, bukannya sama Mas. Aku tahu kamu membenci dia. Kalian pasti berkomplot untuk menculiknya, kan? Mas ini gila kali ya. Ayo ngaku, di mana Leta? Di mana? Kenapa sih, Ben? Di mana kalian sembunyikan Leta? Leta hilang. Alah, kalian gak usah berpura-pura. Aku tahu kalian akan berkomplot menghancurkan aku, kan? Asal tahu saja, Hen. Kamu yang akan hancur duluan. Aku sudah tahu kalau perusahaanmu ini melanggar hak cipta. Sebentar lagi kamu yang akan masuk penjara. Tinggal tunggu waktunya saja. Dari mana kamu tahu masalah ini? Kamu nggak perlu tahu. Yang penting aku sudah tahu kebusukan kamu. Ben, kamu salah sangka, Ben. Aku nggak peduli. Sekarang katakan di mana Leta? Kak Benny kok jadinya begini sih? Kak Benny kan suaminya, seharusnya Kak Benny yang tahu di mana Leta. Iya, aku memang bersama dia tadi malam. Dan dia bilang perutnya sakit. Lalu aku mengantar Leta ke rumah sakit. Tapi kondisi Leta sangat lemah. Dan tadi pagi dia sudah hilang. Gak mungkin dia pergi sendiri. Kalian pasti menculiknya, kan? Ben, Leta itu punya 1000 rencana di dalam otaknya. Dan saat ini, dia sedang merencanakan sesuatu yang kita tidak tahu. Udah deh, kamu gak usah khawatir. Saya yakin dia pasti dalam keadaan baik-baik. Kamu yang selalu menuduh dia enggak-enggak. Kondisi Leta tuh sangat lemah. Gak mungkin dia bisa berpikiran yang enggak-enggak. Kak Benny aja nggak tahu benar siapa Leta. Biar selemah apapun dia, pasti dia akan berbuat jahat, kan? Alah, diam kamu! Ngapain kamu di sini? Mama mencemaskan kamu. Kamu anak gak tahu diri, selalu melawan orang tua, hah? Kamu gak boleh begitu sama dia. Kamu jangan suka ikut campur urusan orang, ya. Mestinya kamu ngaca. Siapa kamu dan siapa Lola? Kalian berdua tidak pantas, tahu? Ben, lepaskan Lola. Lepaskan Lola. Berani-beraninya kamu teriak sama aku. Saya nggak takut sama kamu. Meskipun kedudukan kamu lebih tinggi daripada saya cuma mau bilang,
Jangan bertindak semena-mena terhadap orang lain. Kamu boleh menghina saya, tapi saya nggak suka kamu menghina adik kamu. Jangan banyak omong. Saya mencintai dan menghormati Lola. Saya tahu kamu tidak mencintainya, kan? Tutup mulut kamu, dengar. Tutup mulut kamu! Saya yakin semua keburukan keluarga Handoko gara-gara kamu. Dasar nggak tahu malu. Bangsat! Benny. Rob! Hei! Mau kemana kamu? Kamu ikut aku pulang. Ayo! Kok bisa jadi begini sih? Udahlah, Hen. Lola pasti baik-baik aja. Sekarang lebih baik kamu nyusul Robi. Apa yang dikatakan Benny itu benar? Apa kamu melanggar hak cipta? Saya dijebak oleh Leta. Leta pernah memperkenalkan temannya. Katanya temannya itu pengurus hak cipta. Kemudian temannya membeli sebagian dari buku-buku saya. Tapi ada di antaranya yang tidak ada hak ciptanya. Jadi Leta telah menipu kamu? Tapi masalah ini sedang saya urus. Sudah nggak usah dipikirin. Saya yakin segala-galanya akan jadi clear nantinya. Lebih baik sekarang saya mencari Robi. Nanti kalau ada telepon buat saya, tolong dicatat dan taruh di meja saya ya. Saya pergi dulu. Hati-hati, Hen. Saya sudah duga kamu pasti kesini. Saya mencintai Lola dan pengen menikahi. Saya sudah berjanji akan membuatnya bahagia. Saya percaya sama kamu. Ibu sangat sayang kepada Lola. Kalau saya sakiti dia, ibu pasti marah. Hari ini saya datang untuk mengatakan kalau saya selalu sayang kepada Lola. Dan meminta doa restu kepada ibu agar saya selalu bersama Lola. Meskipun banyaknya rintangan yang saya harus hadapi. Saya akan membantu kamu supaya rintangan itu menjadi ringan. Nanti kalau saatnya sudah tepat, saya akan bicarakan sama Mama dan Papa supaya mereka bisa merestui hubungan kalian. Benarkah? Ya, asal kamu janji sama saya. Kamu harus merubah sikap kamu. Tunjukkan kalau kamu mencintai Lola. Saya mencintainya. Itu aja nggak cukup. Kamu harus menyayangi dia, menjaga dia. Tunjukkan kepada orang tua saya kalau kamu betul-betul mencintai Lola. Saya yakin mereka pasti akan percaya sama kamu. Saya berjanji akan menjaganya dan menyayanginya dengan baik. Syukurlah. Operasi? Ya, kalau tidak dioperasi, jiwa Nyonya tidak tertolong. Saya tidak peduli, dokter. Saya cuma mau anak saya selamat. Bayi yang ada dalam kandungan Nyonya itu sudah meninggal. Tidak. Gak mungkin. Bohong. Anak saya gak mungkin mati. Anak saya gak bisa mati, dokter. Gak mungkin. Anak saya gak boleh mati, dokter. Gak boleh. Halo. Halo, kantor penerbitan Nusa Bintang Media. Iya, betul. Ada yang bisa saya bantu? Begini Bu, di rumah sakit kami ada seorang pasien yang tidak jelas identitasnya. Tapi seorang rekan dokter mengenalnya bahwa dia seorang penulis. Namanya Leta. Beberapa buku diterbitkan oleh penerbitan kantor Ibu. Begini, maksud saya kalau memang Ibu tidak keberatan, saya harap kedatangan Ibu ke rumah sakit untuk mengenalinya. Pak, saya akan segera ke sana ya. Iya. Dia Leta yang saya kenal.
Bagaimana dok dia bisa sampai ke sini? Kata perawat kami, Nyonya Leta datang ke sini dan langsung tidak sadarkan diri. Dia mengalami pendarahan yang sangat hebat. Dan setelah kami periksa, ternyata bayi yang dalam kandungannya telah meninggal. Apa? Maka untuk itulah saya mengharap kedatangan ibu sini untuk mengenali Nyonya Leta. Karena kami akan segera melakukan pembedahan. Karena kalau tidak, jiwa Nyonya Leta tidak akan tertolong. Saya harap ibu bisa menandatangani surat persetujuan untuk pembedahan. Karena kalau tidak, maka rumah sakit pun juga tidak bisa melakukan pembedahan. Iya, baik. Saya akan menandatangani surat itu. Saya berharap sekali sama dokter untuk menyelamatkan nyawa dia. Kami akan berusaha, Bu. Permisi. Iya. Sus. Kenapa nasib kita sama? Apa kita ditakdirkan untuk tidak bisa menjadi seorang ibu? Dini, kamu ngapain di sini? Kamu jangan banyak bergerak dulu ya. Kondisi kamu masih sangat lemah. Sebaiknya saya panggilkan Mas Benny. Jangan panggil Benny. Kenapa? Mas Benny kan suami kamu. Dia berhak tahu kalau kamu ada di sini. Jangan, Dini. Jangan. Iya. Baik. Atau sebaiknya kamu saya bawa ke rumah sakit papa ya, biar kamu lebih banyak diawasi. Aku tidak mau. Mereka pasti akan mengeluarkan anakku. Tapi keadaan kamu sangat buruk sekali, Leta. Kamu mengalami banyak pendarahan. Kamu harus dioperasi. Apalagi bayi yang sedang kamu kandung ini sudah mati. Jadi bagaimanapun kamu harus dioperasi dan harus dikeluarkan bayi itu. Jangan bilang sama Benny atau keluarga Handoko tentang kejadian ini. Jangan bilang apa-apa. Jangan sampai mereka tahu kalau bayi ini meninggal. Tapi aku mohon, Didi. Aku mohon. Baiklah, aku janji. Terima kasih. Gimana ya? Sudah tahu keberadaan Leta? Belum. Nah, saya rasa sebaiknya kita lapor polisi aja, Pak. Jangan dulu, Pak. Kalau kita lapor polisi, kita pasti nggak dilayani. Karena kan Leta belum hilang dalam jangka waktu 48 jam, Pak. Pak gawat, Pak. Tenang, Ma. Ada apa sih? Pak, Lola kabur, Pak. Lola mau nikah sama Robi. Papa baca surat itu. Mama dan Papa yang baik, maaf, Lola mengecewakan kalian berdua. Lola sebenarnya ingin pamitan langsung pada Mama dan Papa kalau Lola akan pergi dari rumah ini. Lola akan menikah dengan Robi, meskipun Mama dan Papa tidak merestui hubungan kami. Maafkan sikap Lola ini, tapi Lola yakin ini adalah jalan terbaik untuk kami berdua, karena kami saling mencintai. Lola sayang pada Mama dan Papa,
Maaf kalau Lola mengecewakan kalian berdua. Salam sayang dari Lola, anak yang tidak tahu diri. Mama nggak akan pernah ngerestuin mereka. Cari Lola dan bawa pulang. Mama nggak usah khawatir. Saya akan menyuruh orang untuk membawa Lola pulang. Bel, kamu nggak bisa melakukan cara itu. Kalau ada apa-apa, kamu bisa bicarakan baik-baik. Saya yakin mereka pasti mau mendengarkan. Maaf, saya lupa. Kamu pasti akan membela Robi karena dia adik kamu kan? Kalian berdua memang sama saja. Sama seperti ibu kamu. Kamu menghina Ratna. Jangan sekali-kali kamu menghina Ratna. Kamu tidak tahu apa-apa tentang Ratna. Papa pun tidak pernah membicarakannya, apalagi menghinanya. Kamu tahu, puluhan tahun Papa memendam kesedihan seorang diri. Papa memang pernah bersalah sama mamamu. Tapi Papa hanya bisa diam. Papa tidak mau mengingat kejadian itu lagi. Papa hanya berusaha menghormati mamamu dan keutuhan rumah tangga ini. Kamu harus tahu, Papa hanya mencintai mamamu. Kejadian yang lalu adalah kesalahan terbesarku. Tapi Papa sudah berjanji untuk menebus dosa-dosaku. Itulah sebabnya Papa tidak pernah melawan mamamu. Kamu juga seharusnya bisa berbuat baik pada Andin. Tapi kamu menyanyiakan kebaikannya. Sebenarnya kamu juga sudah merusak keluarga ini. Pak. 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 Ayo dibawa ke rumah sakit. Hati-hati. Pak. Kita akan segera pergi dari sini. Kita akan pulang, terus ketemu sama Papa. Ya sayang ya. Kenapa lagi sih, Rob? Kamu gak mau menikah denganku? Bukan begitu, tapi Apa? Kamu gak cinta sama aku? aku cinta sama kamu. Terus apa dong? Aku rasa kita berbuat yang salah. Kita kan gak usah diam-diam untuk menikah. Kenapa sih, Rob? Biasanya kamu selalu berbuat nekat. Tapi kenapa kali ini kamu takut? Bukan begitulah. Aku pengen menikah sama kamu dan mendapat doa restu dari orang tua kamu. Aku cuma pengen menjadi laki-laki yang bertanggung jawab, itu aja. Lagian kalau ibuku masih hidup, dia pasti marah. Bagaimanapun, kita harus menghormati orang tua kita. Jadi, kamu ingin ketemu dengan mama dan papaku? Dan meminta doa restu dari mereka? Aku akan berusaha meminta doa restu dari mereka. Aku akan bersikap baik supaya diterima menjadi calon menantunya. Aku akan berjanji bekerja keras untuk mencari uang supaya bisa menikahi kamu, membeli rumah, dan menjadi keluarga bahagia dengan anak-anak kita. Kamu emang laki-laki yang baik, Rob. Aku mencintai kamu. Aku juga mencintai kamu.
aku sadar. Mau pikir Mama akan kehilangan Papa. Mama akan sedih kalau kehilangan Papa. Ya udah pasti dong, Pak. Mama sempat berpikir dan merenungi kejadian yang pernah kita alami bersama selama perkawinan yang kita jalani 30 tahun. Walaupun kita nggak mampu menjalaninya dengan mulus, Pak. Tapi Mama yakin Mama nggak akan bisa ngejalaninnya sendirian. Mama nggak bisa hidup tanpa Papa. Papa nggak senang lihat Mama sedih. Papa ingin lihat Mama tersenyum. Gitu dong. Papa nggak akan meninggalkan Mama. Papa sangat mencintaimu. Maafkan Papa. Maafkan kesalahan Papa selama ini ya. Mulai saat ini, Mama janji, Pak. Mama akan melayani Papa dan jadi istri Papa yang terbaik. Gimana keadaan Papa? Kondisinya sudah stabil. Dia lagi bicara sama Mama. Udahlah, kamu nggak usah ganggu mereka. Aku aja nggak berani masuk kok. Kamu punya waktu? Aku mau bicara sebentar. Ya tentu aja. Hen, kamu benar-benar mencintai Andini? Ya. Saya mencintai Andini, tapi dia tidak pernah mencintai saya. Karena di dalam hatinya cuma ada kamu, Ben. Dia sangat mencintai kamu. Dan saya yakin, sampai hari ini pun, cintanya tetap buat kamu. Aku nggak percaya. Kelihatannya, Dini lebih mencintai kamu. Kenapa sih? Kamu selalu curiga sama istri kamu sendiri. Dengan Vina kamu juga begitu. Kamu bilang dia mengkhianati cinta kamu. Heran saya sama kamu, Ben. Leta yang selalu bilang sama aku, kalau Vina dan Dini tidak mencintai aku. Mereka mengkhianati cinta yang pernah aku berikan sama mereka. Ben, kamu itu tidak pernah menyukai Leta. Leta itu cuma pintar ngomong, sehingga dia bisa ngerayu kamu. Leta sangat mencintai kamu. Dia rela melakukan apa saja, asal bisa ngerebut kamu. Kamu tahu nggak? Kemarin dia hampir membunuh Andini. Bahkan dia menelpon saya menyuruh saya datang. Saya mau dijadikan kambing hitam untuk saya cepat datang, sehingga pembunuhan itu tidak sampai terjadi. Bukannya Dini yang menelpon kamu? Bukan Dini. Tapi Leta yang menghubungi saya. Dia tahu tempat tinggal Andini yang baru karena dia membuntuti kamu. Ben, sebenarnya kamu masih mencintai Andini nggak? Iya. Aku masih mencintai Dini. Tapi sekarang aku sudah beristri dengan Leta. Dan Leta sangat mencintai aku. Meskipun aku tidak mencintai dia, aku harus belajar untuk mencintai dia. Apalagi sebentar lagi kami punya anak. Hen, aku ingin membangun sebuah keluarga yang bahagia. Dan itu harus berdasarkan cinta. Hen, kalau memang kamu mencintai Dini, aku rela.
aku merestui hubungan kalian. Dini pantas untuk mendapatkan pendamping seorang laki-laki yang sebaik kamu. Benar begitu, Ben. Terima kasih, Ben. Kamu memang kakak saya yang paling baik. Bayi siapa, Non? Bayiku. Lihat, cantik ya? Seperti papanya. Kita bobo dulu ya, sayang. Kamu pasti capek. Kamar ya? Bi. Ya. Bikinin susu. Iya, iya. Aus dia. Iya, iya, Non. Bobo dulu ya, sayang. Tunggu di sini sebentar. Mama, mau ganti baju dulu, ya? Sayang, jangan nakal ya. Bimar, Ya, Noleta ada? baru pulang bawa bayinya. Makasih ya. Hah? Mau diapakan bayiku? Sini kembalikan. Jangan, Leta. Kamu harus kembalikan bayi ini. Kamu sudah melanggar hukum, Leta. Tidak, ini bayiku. Jadi kembalikan padaku. Sini, sini. Sini, Leta. 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 Ya, gawat. Sebaiknya telepon Pak RT. Pak RT, Tuan Beni. Halo, Ini Tuan, kayaknya di rumah ada yang gawat, Tuan. ada apa, Bimar? Non Leta bawa bayi ke rumah. Terus Nyonya Dini ikut lari ngikutin Tuan. Bibi bingung. Ya udah, Bi. Saya akan segera ke sana. Ada apa, Ben? Leta datang ke rumah membawa bayi. Sekarang dia pergi membawa bayi itu. Andini sekarang sedang berusaha mencegah dia. Aku harus segera ke sana. Ayo. Leta, tunggu, Leta. Berhenti! Leta, kembalikan bayi itu. Tidak. Kalau kamu mendekat, saya akan loncat. Jangan, jangan. Mas, tolong Mas. Saya takut Mas sama Leta, Mas. Dia ngambil bayi itu dari rumah sakit, Mas. Aku takut melihat Leta. Leta begitu histeris. Dia seperti orang nggak waras. Iya. Persis 10 tahun yang lalu. Ketika dulu dia kehilangan bayinya yang pertama, dia juga kayak gitu, stres berat. Sampai ditahan di rumah sakit jiwa lebih kurang 1 tahun. Net, coba kesinikan bayinya. Tidak. Aku tidak akan memberikan bayi ini pada dia. Enggak, sayang. Aku cuma mau lihat mukanya mirip aku apa tidak. Ya? Ayo. Janji. Iya. Iya, aku janji. Ya. Ayo sini. Shh, shh. Oh, sini. Coba tuh lihat ya. Nah. Cantik ya? Dia mirip kamu kan? Iya, sayang. Tuh. Aduh, cantiknya ya. Oh. Coba lihat. Iya. Kembalikan! Kurang ajar kamu! Kembalikan! Lepaskan! Lepaskan!
Leta. Let. Sadar, Let. Aku sayang sama kamu, Let. Aku mencintai kamu, Let. Let. Akhirnya kamu mengucapkan itu, Beh. Let. Aku bahagia sekali. Let. Jangan tinggalkan aku. Beh, di sini dingin sekali. Let, jangan. Dingin, Beh. Let. Dingin. Jangan, Let. Leta. Let. Leta. Let. Leta. 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 Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kamu yang merayakan. Selalu update konten terbaru dari kami ya, dengan subscribe channel MVP Hits.